Sejak suamiku sering pergi keluar kota, rumah itu terasa berbeda, lebih sunyi, lebih longgar, dan anehnya, lebih jujur. Dia, adik suamiku, awalnya alasan sederhana, menjaga rumah, menemani aku yang sering sendirian. Tapi, kebiasaan kecil mulai berubah jadi rutinitas yang terlalu intim untuk disebut wajar. Kami sering bertahan lebih lama dari seharusnya. Sentuhan tak sengaja selalu meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Aku tahu, ini salah. Dia juga tahu. Justru karena itulah, setiap detiknya terasa semakin berat. Malam itu hujan turun deras. Listrik mati, rumah gelap. Hanya diterangi cahaya ponsel di meja. Kami duduk terlalu dekat, nafas kami terdengar terlalu jelas. Aku berusaha berhenti. Katanya lirih, suaranya gemetar. Bukan karena dingin. Aku tidak menjawab, karena kalau aku bicara, pertahananku akan runtuh. Tangannya menyentuh pergelangan tanganku. Bukan kasar, bukan berani, ragu, namun jujur, aku bisa menarik diri. Aku bisa berdiri dan pergi, tapi tubuhku membeku. Seolah lelah menjadi orang yang selalu benar. Wajah kami semakin dekat. Aku bisa merasakan hangat nafasnya. Detik itu terasa panjang, cukup panjang untuk menghancurkan semua batas yang selama ini kujaga. Satu langkah lagi, dan kami tak akan bisa kembali. Aku menutup mata, bukan untuk menyerah, tapi untuk mengingat wajah suamiku. Aku menarik tanganku perlahan. Tidak dramatis, tidak marah. Hentikan, kataku pelan. Suara yang bahkan hampir tak kupercaya. Milikku sendiri. Dia mundur. Matanya basah, rahangnya mengeras. Menahan sesuatu yang tak boleh keluar. Malam itu, kami berpisah di ujung lorong. Tidak ada sentuhan terakhir. Tidak ada janji. Hanya dua orang dewasa yang sadar. Ada keinginan yang terlalu besar untuk diikuti. Dan dosa yang terlalu mahal untuk dibayar. Sejak malam itu, kami tetap hidup. Tapi tidak pernah benar-benar sama. Karena ada luka yang tidak terlihat. Lahir bukan dari apa yang terjadi, melainkan dari apa yang nyaris terjadi. Hari-hari setelah malam itu berjalan seperti biasa, setidaknya di permukaan. Kami masih tinggal di rumah yang sama, masih bertukar sapaan singkat, masih tersenyum di depan orang lain, tapi ada jarak baru yang tidak pernah benar-benar kosong. Aku mulai menghitung langkah saat berjalan di lorong, memastikan tidak terlalu dekat dengannya. Aku memilih duduk di sisi yang jauh, berbicara seperlunya. Namun tubuh tidak pernah lupa apa yang pernah hampir terjadi. Setiap kali suamiku menelepon, rasa bersalah itu muncul tanpa diminta. Padahal aku tidak melakukan apa-apa. Setidaknya tidak secara fisik, tapi pikiranku tidak sepenuhnya bersih. Suatu sore, dia memanggilku. Suaranya tenang, terlalu tenang. Aku akan pindah, katanya singkat. Nggak ada penjelasan panjang, nggak ada drama. Aku mengangguk. Reaksiku terasa dingin padahal dadaku sesak. Aku tahu itu keputusan yang benar, dan keputusan yang menyakitkan. Malam itu, lanjutnya, aku sadar. Kalau aku tetap di sini, aku akan berubah jadi orang yang aku benci. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya sejak malam hujan itu, aku melihat ketakutan yang jujur. Bukan karena ditolak, tapi karena hampir kehilangan kendali. Aku juga, jawabku. Kami diam cukup lama. Tidak ada yang perlu ditambahkan. Beberapa hal tidak butuh penjelasan, karena keduanya sudah sama-sama terluka. Hari kepindahannya datang tanpa upacara. Aku membantu mengemas barang-barangnya, seperti keluarga biasa. Tidak ada sentuhan, tidak ada tatapan lama. Hanya profesionalisme yang dipaksakan oleh dua orang yang tahu betul apa yang mereka pertaruhkan. Sebelum pergi, dia berhenti di depan pintu. Terima kasih, katanya. Untuk berhenti, aku hanya mengganggu. Pintu tertutup. Dan untuk pertama kalinya, rumah itu benar-benar sunyi. Beberapa minggu kemudian, aku mulai menyadari sesuatu yang lebih mengganggu dari rasa bersalah. Kerinduan pada versi diriku yang nyaris hancur malam itu. Bukan karena aku ingin mengulanginya, tapi karena di sana, aku merasa dilihat sebagai diriku sendiri. Bukan hanya sebagai istri seseorang. Aku belajar menerima kenyataan pahit, bahwa kesetiaan bukan berarti tidak pernah tergoda, melainkan berani hidup dengan konsekuensi dari menahan diri. Dan cinta tidak selalu datang untuk dimiliki. Kadang hanya hadir untuk menguji, lalu pergi tanpa pamit,
meninggalkan bekas yang tak pernah benar-benar sembuh.